Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Gali Pratiwi dan dua teman saya, Desi Indah Lestari dan Rego Gusrianda. Di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Psikologi Sosial akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kelompok Sosial dan akan dijelaskan oleh teman saya Desi Indah Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Tiwi yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Kelompok sosial dapat berupa kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder, sedangkan kelompok sosial dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sosial primer dengan hubungan langsung apabila tanpa melalui perantara. Misalkan, untuk mengenal lebih jauh dari kelompok primer dapat kita lihat yaitu pada keluarga. Sedangkan kelompok sosial primer adalah kelompok besar didasarkan pada kepentingan yang berbeda. Proses yang membentuk terjadinya kelompok sosial meliputi faktor pendorong timbulnya kelompok sosial dan dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Kemudian, macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok sosial jenis ini merupakan interaksi antara kelompok orang dengan sesama visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Dalam kelompok sosial yang memiliki sifat formal ini, ciri khasnya yaitu ada pada kejelasan pembagian tugas kerja, contohnya yaitu OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal hanya terdiri atas beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Sifat interaksinya hanya berdasarkan saling mengerti yang lebih mendalam karena pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang sama. Asal-usul terjadinya karena terdapat daya tarik antara individu. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok primer berperan besar sekali dalam kehidupan karena di kelompok primer itu terdapat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok primer berperan besar sekali dalam kehidupan karena di kelompok primer itu terdapat manusia pertama berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial. Di sana manusia memperoleh kerangkanya yang memungkinkannya untuk mengembangkan sifat-sifat sosialnya, antara lain mengindahkan norma-norma. Yang keempat, kelompok sekunder. Manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan ini hanya memicu lahirnya sebuah kelompok tertentu. Fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang lainnya termasuk juga hobi dan juga pekerjaan. Yang ketiga atau yang C yaitu ciri-ciri dan syarat kelompok sosial. Berikut ini akan disebutkan sebagai ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada.
Kemudian ada pun syarat kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terdapat satu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, yaitu kedekatan. Yang kedua, kesamaan, di mana yang kedekatan tersebut yaitu pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan yang kesamaan yaitu pembentukan kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggotanya. Baiklah, sekian dari pembahasan saya yang akan dilanjutkan oleh Rego Gosrianda. Kepadanya saya persilahkan. Kepada Desi Indah Lestari dan Galih Pratiwi, mungkin sekian tampilan dari makalah kami kelompok 1. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.